Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatih Luna dari kelas 11 SIPA 3. Ingin menjelaskan tentang organ batang. Yang pertama, struktur batang. Struktur jaringan yang menyusun organ batang adalah epidermis, cortex, endodermis, dan yang terakhir stellate atau silinder pusat. Yang kedua ada epidermis. Epidermis batang terdiri dari selapis sel yang tersusun rapat tanpa adanya ruang antar sel. Fungsi epidermis adalah melindungi batang dari kekeringan karena dinding sel pada batang bagian luar dilengkapi kutikulu yang dapat melindungi batang dari kekeringan. Pada tumbuhan kayu tua terdapat cambium gabus yang akan membentuk lapisan gabus untuk menggantikan lapisan epidermis yang telah rusak. Yang ketiga ada lapisan epidermis. Lapisan epidermis terdiri atas sel-sel mati dan lentisel yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas bagian dalam tumbuhan dengan udara luar. Tadi yang tiga ada korteks. Korteks batang tersusun dari parenkim, kolenkim, dan sklerenkim berupa serabut, sklereid, dan idoblast. Sel-sel korteks mengandung zat tepung disebut flosterma pada tumbuhan xerophyt. Di bagian korteks dan empulurnya terdapat jaringan penyimpanan air. Yang keempat ada endodermis. Endodermis adalah lapisan yang menjadi batas antara korteks dan stellate. Lapisan endodermis memiliki bentuk dan susunan sel-sel yang khas. Lapisan endodermis selnya banyak, mengandung. Maaf Pak, tadi ada sedikit gangguan, memori saya habis, jadi ya ganti device. Tadi selanjutnya sampai stele ya. Stele itu yang ke 5. Selanjutnya ada stele. Selanjutnya ada stellate. Stellate atau silinder pusat adalah suatu lapisan yang terletak di batang yang terdiri atas bagian perikambium atau periskle dan bekas pengangkut. Periskle adalah lapisan terluar dari silinder pusat yang bersifat merismatis dengan sel-sel yang aktif membelah membentuk sel-sel yang baru. Berkas pengangkut adalah bagian yang terdiri atas jaringan xilem dan floem. Xilem berfungsi sebagai pengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun sekaligus penguat daun. Floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Empulur merupakan bagian terdalam dari batang yang tersusun dari jaringan parenkrim. Pada struktur dalam maupun luarnya, batang memiliki perbedaan, yakni batang monokotil dan dikotil. Batang monokotil tidak bercabang dan tidak berkambium. Struktur dalam batang monokotil terdiri atas epidermis, jaringan dasar, dan bekas pengangkut. Batang dikotil adalah batang yang dapat dikenal dari bentuk luarnya, terutama pada tumbuhan batang berkayu. Batang dikotil bercabang dan tidak beruas. Adanya kambium pada batang dikotil membuat batang mengalami pertumbuhan membesar. Struktur dalam batang dikotil terdiri atas kulit kayu, dan empulur. Yang terakhir ada fungsi batang. Fungsi batang secara umum adalah menghubungkan
bagian akar daun dan buah sekaligus menopang tubuh tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Namun tidak hanya itu, batang memiliki beberapa fungsi yang lain, yaitu sebagai tempat menyimpan makanan, dan misalnya pada tumbuhan tebu dan umbi. Selanjutnya ada sebagai tempat pengangkutan air dan unsur hara. Yang tiga, menyalurkan zat makanan dari daun hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang keempat, ada sebagai tempat melekatnya bagian tumbuhan seperti akar, daun, bunga, dan buah. Yang kelima, ada sebagai alat perkembangbiakan vegetatif melalui metode pencangkokan. Yang keenam, ada tempat membantu proses pernapasan melalui ventilasi. Dan yang keenam, pemancaran biji dan meningkatkan efisiensi pencahayaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.